Selamat datang pada pertemuan ke-8. Kita akan membahas mengenai bauran pemasaran dan juga dalam pertemuan ini kita akan khusus membahas mengenai produk yang merupakan bagian dari bauran pemasaran. Bauran pemasaran sendiri definisinya adalah mengintegrasikan tawaran, logistik, dan komunikasi. Bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu product, promotion, price, dan place. Apabila dikaitkan dengan definisi dari bauran pemasaran, maka yang terkait dengan tawaran adalah produk dan price, karena ini adalah dua komponen dari marketing mix yang ditawarkan kepada pasar. Sedangkan yang terkait dengan logistik adalah komponen place, di mana di sini perusahaan berupaya untuk memperoleh akses distribusi sehingga perusahaan dapat menempatkan produk-produknya agar dapat dengan mudah diperoleh oleh pelanggan-pelanggan yang menjadi sasaran dari perusahaan. Sedangkan yang terkait dengan komunikasi adalah promotion, di mana di sini adalah upaya untuk perusahaan mengkomunikasikan terkait dengan produk, harga, dan juga perusahaan itu sendiri sehingga memperoleh akses kepada benak dari konsumen. Nah, untuk setiap bagian-bagian dari marketing mix, yaitu produk, promotion, price, dan place, memiliki komponen-komponen, yaitu adalah dapat Anda lihat pada grafik ini. Nah, komponen-komponen ini adalah yang membentuk marketing mix itu sendiri. Kita akan masuk definisi dari produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar memperoleh perhatian dan juga dapat dimiliki, dapat digunakan, dan dapat dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Sedangkan experience atau pengalaman adalah merepresentasikan apa yang dapat diperoleh oleh konsumen ketika konsumen tersebut membeli suatu produk ataupun jasa. Produk sendiri adalah terdiri dari actual product dan augmented product. Yang menjadi inti ketika perusahaan merancang suatu produk adalah core customer value, di mana core customer value adalah nilai-nilai inti yang diinginkan oleh suatu pelanggan ketika dia membeli suatu produk. Actual product sendiri adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh suatu produk yang dapat menambah nilai dari suatu produk. Sedangkan augmented product adalah suatu manfaat-manfaat tambahan yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan ketika dia membeli suatu produk. Produk sendiri dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu consumer product dan industrial product, atau produk konsumer dan produk industrial. Consumer product sendiri adalah produk atau jasa yang ditujukan untuk konsumsi pribadi. Dalam consumer product ini dapat dikelompokkan kembali menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, yaitu convenience product, shopping product, specialty product, dan on-sold product. Convenience product sendiri adalah barang-barang yang biasanya dibeli sering oleh konsumen dan cepat habis dan sedikit usaha yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Biasanya konsumen tidak terlibat dalam upaya untuk membuat perbandingan antar merek. Dari
4 jenis produk konsumen, convenience product ini paling sering dibeli oleh konsumen. Contohnya apa? Seperti deterjen, makanan, gula, kopi, dan barang-barang yang dibutuhkan dalam keseharian. Umumnya, produk-produk convenience product adalah jenis produk konsumer yang biasanya berharga murah dan ditempatkan di banyak lokasi sehingga konsumen dapat dengan mudah memperoleh barang tersebut ketika membutuhkan atau menginginkannya. Sedangkan shopping product adalah produk-produk konsumer yang biasanya diperbandingkan terkait dengan kualitas dan harga. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya dalam mengumpulkan informasi dan membandingkan antara produk-produk yang menjadi alternatif untuk dibeli oleh konsumen. Jadi biasanya konsumen coba untuk membanding-bandingkan dan memiliki beberapa alternatif sebelum memutuskan untuk membeli. Contoh barang-barang yang terkait dengan shopping product adalah seperti barang-barang furniture, pakaian, mobil, dan barang-barang yang lain. Biasanya perusahaan mendistribusikan produk-produk ini melalui outlet dan memberikan dukungan penjualan yang lebih besar untuk membantu pelanggan dalam melakukan upaya perbandingan. Jadi biasanya di sini perusahaan banyak memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk konsumen dalam membandingkan mana produk yang terbaik yang akan dia putuskan untuk beli. Sedangkan ada yang disebut specialty product, yaitu adalah barang-barang konsumer yang dianggap oleh konsumen itu adalah barang yang unik dalam satu atau beberapa karakteristik, termasuk identifikasi merek. Untuk membelinya, sejumlah konsumen tersebut harus melakukan upaya khusus. Contoh produk konsumen yang masuk dalam kategori ini adalah misalkan mobil mewah, peralatan fotografi profesional dan mahal, pakaian desainer, dan lain-lain. Untuk membeli satu produk ini, pembeli tertentu akan melakukan upaya khusus. Misalkan dapat menempuh jarak yang cukup jauh ataupun upaya-upaya lebih untuk memperoleh produk tertentu ini. Karena produk-produk ini biasanya dijual pada tempat-tempat tertentu pula. Dan yang terakhir adalah on-sold product. Ini adalah barang-barang yang pada umumnya tidak terpikirkan oleh konsumen untuk membelinya. Sebagian besar inovasi baru tidak terpikirkan oleh konsumen dan tidak disadari oleh konsumen. Misalkan, contoh untuk produk-produk ini adalah asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, pendeteksi asap, ataupun yang sederhana adalah misalkan jasa pemakaman. Pada umumnya, konsumen itu tidak terpikir untuk membeli produk-produk ini sampai akhirnya konsumen tersebut membutuhkannya. Sebagai konsekuensi dari sifatnya, produk yang tidak terpikirkan ini atau on-sold product memerlukan lebih besar upaya untuk iklan, penjualan, dan juga pemasaran dibandingkan jenis-jenis produk konsumen yang lain. Sehingga konsumen memiliki minat untuk membelinya. Selanjutnya kita membahas mengenai produk industri, yaitu produk-produk yang dibeli untuk diproses lebih lanjut ataupun juga digunakan dalam menjalankan suatu bisnis. Untuk barang industri ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan kenapa produk itu dibeli. Contohnya adalah
bahan dan juga komponen atau materials and part. Yang kedua adalah capital atau barang modal. Yang ketiga adalah supplies and services atau supplier, penyedia, dan jasa. Materials and parts atau bahan dan komponen, contohnya adalah bahan baku, misalkan, dan juga komponen-komponen untuk membuat suatu produk. Sedangkan capital items atau barang modal, contohnya adalah seperti gedung, bangunan pabrik, mesin-mesin, dan lain-lain. Sedangkan penyedia dan juga jasa itu contohnya adalah misalkan penyedia ATK, jasa untuk perawatan gedung, dan lain-lain. Itu adalah klasifikasi terkait dengan produk industri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai atribut produk. Atribut produk adalah manfaat dari suatu produk atau jasa. Komponen dari atribut produk adalah kualitas, fitur, gaya, dan juga desain. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam merancang suatu produk baru, di mana tahapan yang pertama adalah pembuatan ide. Yang kedua, dari ide-ide yang telah dibuat tersebut, mulai disaring untuk memperoleh ide-ide yang lebih rasional untuk dikembangkan. Selanjutnya, mulailah dibuat konsep development and testing, yaitu dibuat suatu perancangan konsep dan juga pengetesan dalam aplikasi atau penggunaan. Selanjutnya, setelah dibuat produk-produk konsep dan juga telah dites, maka dirancanglah suatu strategi pemasaran yang tepat. Lalu, setelah dibuat strategi pemasaran yang tepat, dianalisalah dari sisi bisnis. Dibuatlah analisa bisnis apakah produk itu layak diperjualbelikan atau tidak. Selanjutnya, apabila dirasa layak untuk ditawarkan di konsumen dan dapat membawa keuntungan untuk perusahaan, maka mulailah perusahaan membuat pengembangan produk. Setelah itu dibuatlah suatu pengembangan produk real. Setelah dibuat, maka perusahaan melakukan pengetesan pemasaran. Apakah produk-produk yang sedang dikembangkan tersebut dapat diterima di pasar dengan baik. Apabila setelah dilakukan tes pemasaran dan produk tersebut dapat diterima dengan baik, maka perusahaan akan mencapai tahap akhir, yaitu komersialisasi. Disinilah produk tersebut tidak hanya sebagai konsep, tetapi menjadi suatu aktivitas bisnis yang nyata yang dilakukan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya kita akan mempelajari siklus hidup produk. Siklus hidup produk itu terdiri dari tahapan pengembangan produk, yang kedua adalah pengenalan produk, yang ketiga adalah tahap pertumbuhan, yang keempat adalah tahap kedewasaan, dan yang terakhir adalah tahap penurunan. Dapat dilihat di sini kurva yang hijau menunjukkan tingkat penjualan pada tahap-tahap tersebut. Sedangkan kurva yang merah menunjukkan tingkat keuntungan pada tahap-tahap tersebut. Apabila dilihat dari tahap ini, penjualan dimulai ketika produk mulai diperkenalkan. Namun, produk tersebut dapat menghasilkan suatu keuntungan ketika produk tersebut memasuki fase pertumbuhan. Dan pada akhirnya, nanti
pada fase decline atau penurunan, penjualan produk tersebut akan menurun dan seiring dengan itu profit dari produk tersebut akan juga menurun. Kita akan coba pelajari karakteristik untuk masing-masing fase siklus hidup produk tersebut. Yang pertama adalah product development, di mana karakteristiknya di sini adalah penjualan masih nol dan perusahaan harus mengeluarkan biaya investasi dalam membuat pengembangan produk tersebut. Sedangkan pada tahap pengenalan, di sini mulai adanya penjualan. Namun, profit belum terjadi. Sedangkan pada tahap pertumbuhan, di sini produk yang dikeluarkan oleh perusahaan mulai diterima oleh pasar dan profit atau keuntungan mulai meningkat. Sedangkan pada tahap kedewasaan, di sini mulai menurunnya pertumbuhan dari penjualan dan tingkat dari keuntungan pun mulai stagnan atau tetap dan seiring dengan berjalannya waktu akan menunjukkan penurunan. Sedangkan pada tahap penurunan, di sini penjualan sudah menurun dengan drastis dan juga profit dari perusahaan juga pun ikut menurun. Itu adalah karakteristik dari masing-masing tahapan dari daur hidup produk, siklus hidup produk. Baik, itu saja untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan dapat disampaikan pada forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.